Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal di buku kedua. Soal yang pertama, ilmu pengetahuan berkembang melalui suatu proses scientific research, yaitu jawabannya itu A. Observasi, identifikasi masalah, perumusan kerangka pemikiran, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Jawaban A, karena ilmu pengetahuan berkembang melalui proses scientific research yang merupakan metode sistematis untuk memperoleh pengetahuan. Soal nomor 2, salah satu syarat ilmu pengetahuan adalah memiliki objek dan metode ilmiah, atau memiliki dimensi atau aspek yang berkenaan dengan aspek guna laksana atau manfaat ilmu. Nilai guna ilmu bisa dilihat secara positif dan normatif. Hal tersebut dapat dikelompokkan sebagai aspek. Jawabannya C, aspek aksiologi. Karena terdapat pada penjelasan di buku pada halaman 3 menjelaskan bahwa aspek aksiologis berkenaan dengan aspek guna laksana atau manfaat ilmu. Nilai guna ilmu bisa dilihat secara positif dan normatif. Secara positif, nilai guna ilmu adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi berbagai fenomena yang sesuai dengan objek studi yang dipelajari. Sedangkan secara normatif, nilai guna ilmu adalah untuk mengendalikan berbagai fenomena ke arah yang diinginkan. Secara normatif, aspek aksiologis ilmu erat kaitannya dengan pertimbangan nilai, etika, dan moral. Dalam penelitian, aspek aksiologis digambarkan dalam saran-saran atau rekomendasi hasil penelitian. Soal nomor 3, bagaimana ilmu mempelajari objek studinya dengan menggunakan metode tertentu, yaitu metode keilmuan atau metode ilmiah yang didukung oleh sarana berpikir ilmiah. Hal tersebut merupakan syarat ilmu pengetahuan aspek. Jawabannya B, aspek epistemologis. Karena aspek epistemologis berkenaan dengan bagaimana ilmu mempelajari objek studinya dengan menggunakan metode tertentu, yaitu metode keilmuan atau metode ilmiah yang didukung oleh sarana berpikir ilmiah. Metode ilmiah pada dasarnya merupakan gabungan antara pola berpikir induktif dari hal-hal yang khusus dianalisis menjadi hal-hal yang umum, dan pola berpikir deduktif dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. Pola berpikir induktif dan deduktif disebut juga proses logiko-hipotetiko-verifikatif atau dedukto-hipotetiko-verifikatif, yang terdiri dari langkah-langkah merumuskan masalah, menyusun kerangka pikir, merumuskan hipotesis, dan menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Soal nomor 4, keadaan sebenarnya atau empirik yang diwujudkan dalam jalinan dua konsep atau lebih dalam komponen ilmu disebut. Jawabannya B, fakta. Karena terdapat dalam penjelasan yang ada di buku pada halaman 5 di bagian komponen-komponen ilmu menjelaskan fakta keadaan sebenarnya atau empirik yang diwujudkan dalam jalinan dua konsep atau lebih. Soal nomor 5, gejala dan kejadian yang ditangkap dengan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan, kemudian dijadikan konsep termasuk komponen ilmu. Jawabannya C, ilmu fenomena. Karena fenomena yaitu gejala dan kejadian yang ditangkap dengan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan, kemudian dijadikan konsep, istilah atau simbol yang mengandung pengertian singkat dan fenomena. Soal nomor 6, konsep tentang variabel dan konsep tentang keterkaitan antar variabel disajikan dalam metode ilmiah sebagai. Jawabannya A, kerangka pemikiran. Soal nomor 7, metode berpikir yang membahas hal-hal umum dianalisis sampai dengan hal-hal khusus disebut. Jawabannya C, deduksi. Karena metode berpikir yang membahas hal-hal umum dan dianalisis hingga hal-hal khusus dikenal sebagai penalaran deduktif. Dalam penalaran deduktif, proses berpikir dimulai dari prinsip atau teori yang bersifat umum dan kemudian diterapkan untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik atau khusus. Benar tentang jalinan antara komponen-komponen ilmu. Jawaban yang benarnya adalah A, fakta, faktor, proporsi, konsep, teori, dalil, atau hukum. Berdasarkan penjelasan di buku pada halaman 6 dijelaskan bahwa jalinan antara komponen-komponen ilmu antara lain fakta, faktor, proporsi, konsep, teori, dalil, atau hukum. Soal nomor 9, untuk memastikan bahwa fakta yang diperoleh adalah benar dalam metode ilmiah disajikan dengan. Jawabannya D, pengujian hipotesis. Karena untuk memastikan bahwa fakta yang diperoleh adalah benar dalam metode ilmiah, proses ini disajikan melalui verifikasi. Verifikasi adalah langkah penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari pernyataan atau hipotesis dengan menggunakan metode empiris dan pengujian ilmiah. Salah satu proses verifikasi adalah pengujian hipotesis, yaitu memeriksa hipotesis yang telah dirumuskan dan fakta-fakta yang dikumpulkan. Soal nomor 10, data adalah fakta-fakta sebagai bukti empirik. Data yang merupakan gejala yang bisa diukur disebut. Jawabannya B, variabel. Karena variabel adalah setiap karakteristik, jumlah, atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung dalam suatu penelitian. Secara lebih spesifik, variabel adalah atribut atau karakteristik seseorang, kelompok, atau objek yang dapat diukur dan bervariasi dalam sampel yang diselidiki. Lanjut untuk pembahasan soal tes 2. Soal nomor 1, proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol disebut. Jawabannya A, metode ilmiah. Karena pada penjelasan di buku, metode ilmiah atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai scientific method adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol.
Soal nomor 2, proses berpikir untuk memecahkan masalah lebih berdasar kepada, jawabannya D, masalah nyata. Yaitu, proses berpikir untuk memecahkan masalah lebih berdasar pada masalah nyata. Soal nomor 3, ada hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah, di antaranya, jawabannya A, manageability. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah yaitu manageability, yaitu cukup dana, cukup waktu, cukup alat, cukup bekal kemampuan teoritis, dan cukup penguasaan metode yang diperlukan. Adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan disajikan dalam, jawabannya C, identifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi masalah berkaitan dengan suatu kondisi yang mengancam, mengganggu, menghambat, menyulitkan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Soal nomor 5, konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun disebut, jawabannya A, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Soal nomor 6, jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang jawabannya harus diuji disebut, jawabannya A, hipotesa. Hipotesa atau hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang jawabannya harus diuji. Soal nomor 7, hipotesis yang menunjukkan pemaknaan suatu konsep dari suatu teori disebut, jawabannya C, hipotesis deskriptif. Ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis deskriptif dan verifikatif. Hipotesis deskriptif yaitu hipotesis pemaknaan suatu konsep dari suatu teori. Soal nomor 8, data yang telah dikumpulkan tersebut dideskripsikan, dibandingkan, dan dievaluasi yang keseluruhannya diarahkan kepada sebuah penarikan kesimpulan. Hal tersebut dilakukan saat tahapan, jawabannya D, pembahasan. Dalam melakukan pembahasan, ditemukan bahwa secara sistematik dan terarah, maka data yang telah dikumpulkan tersebut dideskripsikan, dibandingkan, dan dievaluasi yang keseluruhannya diarahkan kepada sebuah penarikan kesimpulan. Apakah data tersebut mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan? Lanjut untuk pembahasan soal di tes 3. Soal nomor 1, mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian merupakan prinsip etika penelitian. Jawabannya A, menghormati harkat dan martabat manusia. Pada prinsip etika penelitian disebutkan bahwa menghormati harkat dan martabat manusia, respect for human dignity. Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian, serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Soal nomor 2, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas responden, baik nama maupun alamat, dalam kuesioner atau alat ukur, merupakan prinsip etika penelitian. Jawabannya B, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Pada prinsip etika penelitian disebutkan bahwa menghormati privasi dan kerahasiaan subjek peneliti, setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu, termasuk privasi dan kebebasan individu. Soal nomor 3, dalam melakukan pengukuran, peneliti harus menggunakan metode dengan kinerja yang baik dan diperlakukan secara optimal, merupakan prinsip etika penelitian. Jawabannya D, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Pada prinsip etika penelitian disebutkan bahwa memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan, peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi. Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subjek. Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan, maka subjek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera. Soal nomor 4, inti etik penelitian kesehatan adalah, jawabannya A, relawan manusia yang bersedia menjadi subjek penelitian. Standar etik penelitian kesehatan di Indonesia yang melibatkan manusia sebagai subjek didasarkan pada azas perikemanusiaan yang merupakan salah satu dasar falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Soal nomor 5, apakah etika penelitian berlaku bagi penelitian yang tidak mengandung resiko? Jawabannya C, perlu, karena mempertimbangkan aspek sosioetika dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Etika penelitian tetap penting dalam semua jenis penelitian, baik yang berisiko maupun yang tidak, untuk melindungi hak, keselamatan, dan kesejahteraan subjek penelitian. Penelitian tanpa risiko tetap memerlukan pertimbangan etika agar subjek dihargai dan perlindungan diberikan dalam segala situasi.